distribusi peluang kontinu yang akan kita kaji pada saat ini adalah distribusi uniform dan distribusi normal. Ya, oke. Walaupun hanya dua distribusi, tapi ya lumayan banyak gitu ya yang harus disampaikannya, terutama untuk distribusi normal. Ya, oke. Nah, jadi untuk yang distribusi uniform di sini ini adalah salah satu distribusi kontinu yang cukup sederhana, ya, yang cukup sederhana, bahkan menurut saya yang paling sederhana, gitu ya, adalah distribusi uniform, ya. Fungsi densitas distribusi dicirikan oleh bentuknya yang datar atau flat, ya, sama seperti kemarin distribusi uniform diskrit kan, datar juga kan, ya. Ini juga sama. Jadi di sini ya cirinya adalah bukan kurva ya, membentuk garis gitu ya. Oke. Fungsi fungsi densitas peluangnya itu membentuk garis datar ya. Oke. Nah, di sini uh, jadi karena membentuk garis datar ini dimanapun nilainya ya, apakah nilainya itu di A plus 1, di A plus 2 misalkan gitu ya. Oke. Ataupun di B itu nilainya tetap sama ya, nilai peluangnya sama, ya kan? Ya. Nah, maka karena nilai peluangnya sama, maka kita sebut dengan distribusi uniform atau seragam, ya. Oke. Karena peluangnya sama dimanapun dia itu berada, ya. Dimanapun nilai, kan di bawah ini nilai X-nya, ya. Dimanapun nilai X-nya, nilainya sama, gitu ya. Oke. Nah, di sini ya fungsi densitasnya sebagai berikut. Fx di antara A dan B itu adalah 1/B dikurangi A. Ya. Jadi kalau misalkan di sini 0 sampai A itu peluangnya 0. Jelas ya? Oke. Terus dari B ke kanan juga peluangnya 0. Jelas ya. Yang ada nilai peluangnya di antara A dan B. Oke. Nah, di antara A dan B peluangnya sama yaitu 1 - B minus A. Ya. Kalau misalkan B-nya 10, A-nya 9, maka di F-nya adalah 1/B-nya 10, A-nya 9, jadi 1/1. Nah, itu berarti di sana ya semuanya nilainya 1 gitu. Tapi itu hal yang tidak mungkin. Ya, oke. Jadi fx semuanya nilainya 1, hal yang tidak mungkin. Karena itu hanya di satu titik, hanya nilai 1. Oke. Yang mungkin itu berarti di sini B-nya, B antara selisih B dengan A itu adalah lebih dari 1. Ya, oke. Jadi maksudnya gimana? Kalau misalkan selisihnya itu adalah meter ya, B-nya itu misalkan gini, B-nya 10 meter ya. Terus A-nya itu adalah A-nya itu adalah 9 meter gitu ya. Oke. Nah, Anda tidak boleh menggunakan satuan meter, gitu kan? Ya. Maka untuk ngitung peluangnya gunakan satuan misalkan sentimeter atau desimeter. Oke. Jadi kalau sentimeter berarti kan jadinya itu adalah 1.000 - 900 gitu kan? Ya kan? 1.000 - 900 benar ya? Oke. Kalau sentimeter asalnya 10 dan 9 ya 1.000 dan 900. Kalau 1.000 dan 900 berarti di sana 1/10 untuk sentimeter kan? Nah itu baru berlaku atau baru si fungsi uniform ini bisa jalan. Ya. Jadi hal yang harus diperhatikan dari penggunaan uniform itu adalah seperti itu. Ya. Oke. Kalau misalkan dia itu Pak, tapi yang saya mah antara 10 sampai 8 gitu ya. Oke, meter. Jadi saya nggak akan
mengubahnya ke dalam sentimeter. Nah, itu masih bisa. Ya, masih boleh. Ya, jadi karena di situ jadi 1/2, jadi itu masih boleh. Oke. Nah, tapi kalau misalkan 1/1, nah itu pertimbangkan untuk mengubah satuan yang Anda gunakan. Ya, seperti itu ya. Karena ini kan continue. Kalau continue kita bisa mengubah satuan, ya. Seperti itu ya. Oke. Kita bisa menurunkan satuannya. Oke. Tapi nggak boleh menaikkan satuan, ya. Mana ada peluang misalkan menaikkan jadi asalnya meter jadi kilometer. Jadi Pak itu 1/0,0001, ya. Kalau 1/0,0001 berarti kan 1.000 kan, ya kan? Masa ada nilai peluang 1.000? Ngerti kan maksudnya kan? Ya, seperti itu ya. Jadi hal yang harus diperhatikan dari distribusi uniform adalah A minus B-nya itu adalah lebih besar dari satu. Itu yang Anda pertimbangkan ya. Oke. Bukan ditambahkan tapi satuannya diperkecil gitu ya. Satuan ukurannya diperkecil ya. Yang harus Anda lakukan satuan ukurannya diperkecil ya. Atau ya kalau misalkan dia sudah lebih dari satu ya pakailah satuan ukuran yang udah fix. Jelas ya? Oke. Nah, sehingga kalau misalkan di sini diperkecil jadi tadi 100 B-nya ya. Oke, asalnya meter jadi sentimeter misalkan ya. A-nya itu adalah 90 gitu ya. Oke. Berarti yang ini titik ini adalah 90, titik ini adalah 100 cm. Ya. Oke, kan sama aja artinya dengan yang ini 9 meter, yang ini 1 meter, 10 meter, 1.000 ya. Sorry. Ini 1.000, ini 900 gitu ya. Dari meter ke sentimeter, sorry ya. Oke. Nah, jadi di antara 900 dan 1.000 itu ada berapa? Ada di sini ada 900, 950 di sini ya. 950. Nah, ini nilainya juga sama. Nilai di 90, nilai di 950, nilai di 100 itu adalah 1/10. Berarti kan maksudnya kan? Ya, 1/10 peluang. Ya, oke, seperti itu. Nah, oke, maka dari itu disebut distribusi uniform. Ya, misalkan sekarang tadi adalah PDF-nya, ya, probability density function. Terus bagaimana kalau CDF-nya atau cumulative distribution function, ya. Biasa di sini CDF-nya akan pakai X di sini, akan pakai Y di sininya, ya, nilainya, karena nanti X-nya kita akan pakai untuk DX, ya, oke, untuk mengintegralkan, oke. Jadi di sini fungsi CDF-nya adalah seperti ini, ya, FY itu sudah saya sampaikan dari variabel random continuous sehingga FY sama dengan integral, ya kan, ya, ini udah disampaikan integral dari minus tahingga, selalu dari minus tahingga kan, ya, sampai nilai yang kita kehendaki. Nilai yang kita kehendaki adalah Y, maka di sini dari minus tahingga sampai Y. Jelas ya? Oke. Di sini adalah fx dx. Itu kan untuk mencari distribusi kumulatifnya. Ya. Nah, ingat 1/B dikurangi A itu variabel atau konstan. 1/B dikurangi A, di situ ada variabelnya atau itu adalah konstanta. Konstanta. Gak ada, kalau misalkan kita mau di sini 1/B dikurangi A diintegralkan terhadap dx, x-nya mana? Di depan ini nggak ada x-nya kan? Ya kan? Oke. Nah, sehingga yang Anda tahu, ya oke. Yang telah Anda pelajari, kalau misalkan integral di sini ada konstanta, di sini dx, itu akan sama dengan x. X kali konstanta ya. Oke. Di sini A, di sini B lah, gitu ya. Gitu kan? Ya.
Nah, maka di sini pun ya adalah X X dikali X per B dikurangi A gitu ya. Dikurangi dengan, sorry, begini ya. X dikurangi X per B A, di sininya adalah Y, di sininya adalah min hingga gitu ya. Oke, minta hingga ya. Nah, tapi sebagaimana kita tahu nilai Y itu dia itu tidak bermulai dari tahingga di sini. Apakah dia itu di mulainya dari tahingga? Tidak kan? Ya kan? Dia dimulai dari nilai berapa? Nih. Dia itu antara A dan B. Berarti nilai minimalnya berapa? A. Bukan minus tahingga kan? Ya. Nah, berarti di sini ininya bukan minus tahingga. Jadi di sini adalah A B ya. Ini ya. Oke, jadi di sininya adalah A, di sini Y. Jelas? Jelas kenapa minus tahingganya jadi A? Jelas? Jelas ya. Karena eh, batasannya jelas dalam uniform ini ya. Ada nilai minimalnya adalah A. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjutkan berarti di sini adalah Y. Ingat, ini masuk ke sini kan, ya. Y dikurangi dengan Y ber B minus A dikurangi dengan A per B minus A. Jadi dapatnya seperti itu. Jelas ya? Oke. Dan ini adalah distribusi kumulatif, ya. Jadi nilai kumulatifnya setelah dia mencapai apa? Mencapai batas maksimumnya, maka dia itu akan bernilai satu. Ya. Oke. Maka fungsi CDF-nya akan menjadi seperti itu, ya. Nol, dia akan bernilai nol jika Y-nya itu kurang sama dengan A. Oke. Contohnya misalkan tadi apa kita harus tadi itu apa ya? 1 meter, sorry 10 meter ya. Oke. Kita misalkan di suatu pabrik apa ya? Yang panjang itu misalkan pabrik pipa gitu ya, pabrik pipa air gitu ya. Nah, itu pipa yang dihasilkan atau pipa yang diproduksi itu harus per 10 sorry, per 10 meter gitu ya. Oke, harus dipotong per 10 meter ya. Nah, tetapi ya maksimum 10 meter ya, minimum 90 meter ya. Berarti tidak mungkin ada yang kurang dari 9, sorry, kok 90 ya. Jadi di saya ulangi ya, di perusahaan pipa air gitu ya. Nah, itu harus memproduksi pipa air yang mana hasil produksinya itu tidak akan kurang dari 9 meter gitu ya. Itu udah dipastikan. Tidak akan kurang dari 9 meter. Oke, si pipanya itu ya. Dan tidak akan lebih dari 10 meter. Misalkan seperti itu ya. Oke. Berarti apakah dari hasil produksi pipa air itu ada peluang dia itu akan memproduksi 8 meter? Enggak, pasti tidak. Karena sudah dipastikan tidak akan kurang dari 9 meter. Ngerti kan? Ya. Berarti kalau Y-nya kurang dari kurang atau sama dengan A gitu ya. Kurang atau sama dengan A, maka di situ peluangnya adalah oke. Untuk maksimumnya kalian tahulah karena ini adalah kumulatif ya. Jadi dia dari nol sehingga di sini bentuk grafiknya apa ya linear sempurna ya. Bentuk ini grafiknya linear sempurna. Ingat ya, kita dalam perhitungan peluang ya, dalam perhitungan peluang kontinu ya, kita tidak akan menghitung peluang dari CDF-nya
Karena kalau dari CDF-nya nanti di sini adalah fx ya, fx itu sama dengan peluang x sama dengan x itu kan ya. Ingat kalau misalkan kita menggunakan konsep apa integral ya, luasan di bawah kurva ya, maka kalau dalam satu garis itu mendekati nol. Bahkan kita definisikan nol. Jadi yang sering kita gunakan adalah ini, cumulative function ya. Oke. Oke, ini contohnya ya. Contoh distribusi uniform. Di suatu perusahaan soft drink, ya, suatu mesin di setel mengeluarkan minuman sebanyak 250 ml. Sesungguhnya si mesin itu pasti nggak akan tepat 250 ml. Ya kan? Ya, pasti nggak akan tepat 250 ml. Ya, walaupun 200 Anda mengukur ini Pak 250 mililiter, yakin bukan 250 mililiter, 250,001 mililiter, gitu kan? Ya kan? Seperti yang disampaikan kemarin tentang definisi distribusi uniform yang infinite. Ya, oke, kembali ke sana. Ya, jadi di sini sesungguhnya apa minuman itu yang di yang masuk ke apa botolnya itu atau ke kalengnya itu adalah antara 245 mililiter sampai dengan 255 mililiter. Dipastikan nggak akan kurang dari 245 mililiter, ya. Oke. Dan nggak akan lebih dari 255 mililiter. Seperti itu ya. Anggap banyaknya minuman yang dikeluarkan ini berdistribusi uniform. Ya, karena kan mirip-mirip kan, ya nilainya mirip-mirip. Jadi kita bisa memandang dia itu sebagai distribusi uniform. Ya, oke. Nah, berapa peluang minuman yang dikeluarkan adalah 249 mililiter. Oke. Nah, jadi kalau misalkan yang uniform ini sebenarnya kita bisa hitung tepatnya berapa ya. Tapi ini tidak representatif ya, tidak representatif. Karena kalau misalkan dimanapun dia mau 249, mau 245, mau 247, mau 249,9 gitu kan, ya kan, ya mau berapapun pertanyaannya, ya kalau misalkan yang ditanyakannya adalah X sama dengan apa berapa gitu 249 berapa 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 itu pasti hasilnya adalah 1/1000 karena nilai ini nggak ada apa-apanya nggak berperan dalam fungsi tersebut benar nggak ya yang berperan itu adalah nilai minimum dan nilai maksimum tapi ini sebenarnya nggak representatif ya ini ya kita dalam mililiter 1/10. Tapi kalau misalkan kita pandang dalam mikroliter, harusnya jadi 1/10.000. Ngerti nggak? Ya, seperti itu. Ya, jadi eh, ya itu karena sifat infinite tadi ya, walaupun kita bisa menghitungnya, ya, walaupun kita bisa menghitungnya karena fungsinya seperti ini, ya, fungsinya konstan tadi, nilai konstan tadi, gitu ya. Nah, tapi ini kurang baik untuk direpresentasikan. Berarti kan maksudnya kan, ya. Jadi not recommended walaupun kita bisa menghitung, ya. Nah, kebanyakan adalah seperti ini, ya, kebanyakan seperti ini, ya. Jadi di sini akan lebih baik kalau kita merepresentasikannya dalam bentuk selak, ya. Merepresentasikannya dalam bentuk selak untuk setiap distribusi-distribusi kontinu, ya. Berapa peluang minuman yang dikeluarkan kurang dari 248, ya. Berarti di sini peluang
kurang dari 248. Oke, ingat kalau continue ya, kalau continue peluang X kurang dari ini harusnya X besar ya, sorry. Ini harusnya X kapital, ini harusnya X kapital juga ya. Oke. Peluang X kurang dari 248 itu sama dengan peluang X kurang sama dengan 248. Oke. Ingat ini eh, hal ini bisa dilakukan karena dia berdistribusi kontinu. Oke, maka di sini kita langsung hitung fungsi apa kumulatifnya, oke, fungsi kumulatifnya. Lalu di sini adalah kita masukkan 248, ini si Y-nya masukkan ke sini, ya kan? Ya, dikurangi A dibagi dengan B minus A, gitu kan? Ya, nah ini sama dengan 248 dikurangi 245 dikurangi 255 dikurangi 245, ini sama dengan 3/10 jadi 0,3. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Nah, minimal minimal ya kalian nanti kalau misalkan soalnya esai minimal seperti inilah ya. Oke. Kalau ada di ditanya sorry, apa diketahui ditanya jawab ya nanti tambah satu dari seperti itu. Gitu ya. Oke, poinnya gitu ya. Jadi minimal seperti ini, ada jelas. Jadi nggak langsung P X kurang dari 248 sama dengan 0,3, enggak ya. Jadi kalau misalkan poinnya seperti ini, di sini ada berapa poin? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan. Kalau misalkan ini supaya mudah, misalkan 12 gitu ya poinnya, ya poin keseluruhannya 12. Jadi kalau misalkan Anda cuma nulis ini sama nulis ini aja ya, Anda hanya akan dapat poin 4 walaupun benar. Berarti kan maksudnya kan ya. Jadi di ujian esai kalau nanti esai ya, perhatikan setiap langkah ya. Mendingan banyak daripada kurang. Berarti kan ya. Oke. Jadi setiap langkahnya kalau ini saya itu apa menurut saya ini harus 6 langkah, maka ada mendingan bentuk dalam 6 langkah atau 7 langkah, berarti kan? Atau 8 langkah gak apa, ya, oke. Jangan langsung PX kurang dari 248 sama dengan 0,3, jangan langsung seperti itu, ya. Ada nilainya kalau seperti itu juga. Bahkan Anda menuliskan ini ada PX kurang dari 248 itu nilainya ada, tapi nilainya cuma 2 ya dari 12 yang bisa Anda dapatkan gitu ya. Oke, jadi simple kalau misalkan ujian jangan jangan ditulis berdasarkan hasil perhitungan menggunakan kalkulator jangan ya. Ya itu tetap aja 4 gitu ya. Oke. Jadi misalkan PX kurang dari 248 biasanya berdasarkan perhitungan menggunakan kalkulator didapatkan 0,3 ya. Oh berarti itu ya tetap 4 nilainya ya. Oke, tidak seperti itu ya. Oke. Jadi kalau misalkan ujian ujian apa? Ujian tulis ya itu ujian esai ya. Ya, saya juga memperhitungkan bahwa Anda bisa mengerjakannya tanpa harus apa? Boleh menggunakan kalkulator gitu ya, tapi dengan dengan tahapan-tahapan seperti ini. Jelas ya? Oke, misalkan Anda, saya mah mau ngitung 3/10-nya ini pakai kalkulator ya nggak apa-apa, ya kan? Ya tapi ya 3/10-nya ditulis ya, jangan langsung loncat, ya. Oke, seperti itu ya. Oke, contoh lainnya, contoh yang C, berapa peluang minuman yang dikeluarkan lebih dari 253 mililiter. Ingat, karena lebih dari, berarti di sini adalah 1 dikurangi dengan Fx. Jelas ya? Oke, 1 dikurangi Fx. Karena di sini kalau misalkan Fx itu definisinya adalah kurang dari. Ya, oke.
karena definisinya kurang dari atau sama dengan fx itu bahkan maka kalau lebih dari dia itu adalah satu dikurangi dengan f ya. Di sini x-nya berapa? Ya ini harusnya x besar. Yes. Kalau seperti ini ya. Nah, di sini x besar ya. Oh, jadi tadi bisa itu ya, bisa bikin apa? Teks ya, langsung. Boleh tahu saya. Oke ya, kita lanjutkan ya. Jadi di sini kalau di sini adalah harusnya x besar, jadi di sini perhitungannya ingat satu dikurangi dengan f karena dia yang ditanyanya lebih dari ya. Lebih dari berapa? 253 ya. Jadi ini satu dikurangi 253 dikurangi 245 per ini biasa maksimum dikurangi minimum ya. Ini 1/8 satu dikurangi 8/10 ya. Didapatkan satu dikurangi 0,8 didapatkan 0,2 ya. Jadi kalau seperti ini oke. Okay. Nah, terus ya udah untuk yang uniform seperti itu ya. Oke. Okay. Ada pertanyaan? Jelas ya? Gampang ya? Yang uniform gampang. Ya. Bahkan kayaknya nggak perlu pakai tabel, ya. Nggak perlu pakai tabel, ya ini tinggal ngitung-ngitung aja. Karena apa? Karena di sini fungsinya berbentuk konstanta, ya. Fungsi fungsi densitas peluangnya, sorry, ya betul. Fungsi densitas peluangnya itu berbentuk konstanta. Jadi nggak rumit, ya. Ini sangat mudah. Oke. Okay? Oke, itu untuk distribusi uniform. Sekarang distribusi norm. Nah, saya akan banyak ngomong di sini, ya, di distribusi norm. Mungkin di MedStat, ya, Anda ya udah langsung diberikan bahwa distribusi normal fungsinya seperti ini, gitu ya. Nah, nanti bentuknya seperti ini, ya, bentuknya itu adalah seperti lonceng, gitu kan, ya. Oke. Nah, terus uh, kenapa sih harus dari tabelnya itu untuk ngitung distribusi normal? Ya, kenapa sih harus tabel Z? Ya, kenapa sih harus tabel Z? Ya, oke. Nah, eh, ya akan disampaikan di sini. Ya, oke. Nah, jadi di sini distribusi normal adalah distribusi yang paling penting di antara distribusi-distribusi statistik lain. Ya, karena berbagai distribusi-distribusi lain juga seringkali menggunakan pendekatan distribusi normal. Ya, jadi distribusi normal itu kenapa sih dari awal dari apa? Dari pertama Anda eh, belajar MedStat gitu ya, diperkenalkannya untuk distribusi normal, ini untuk distribusi normal gitu ya. Karena yang paling sering Anda temui adalah distribusi normal gitu ya. Oke. Nah, terus di sini distribusi normal ini menggambarkan banyak fenomena yang terjadi di alam, industri, dan berbagai penelitian. Ya. Oke, jadi dalam aplikasinya pun Anda akan banyak menemukan distribusi-distribusi normal. Oke, nah banyak ya, tapi tidak semuanya normal juga. Ya, banyak tapi tidak semuanya normal. Ya, kalau Anda meneliti tentang misalkan penghasilan eh, apa, penghasilan warga negara Indonesia, misalkan ya, penghasilan warga negara Indonesia itu pasti nggak normal, ya, karena uh, 10% dari warga negara Indonesia itu menguasai setengah harta seluruhan negara Indonesia, ngerti kan? Maksudnya kan, ya. Jadi kalau misalkan dia itu, kalau misalkan apa
Kalau misalkan penghasilan ya mungkin bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya seperti itu nggak normal, gitu ya. Banyaknya di penghasilan rendah, ya. Tapi ketarik sama penghasilannya para konglomerat, seperti itu ya. Oke, yang besar. Jadi kalau seperti itu ya distribusinya jadi nggak normal, ya. Jadi maksud saya menyampaikan seperti ini, memang distribusi normal itu banyak terjadi di alam, industri dan berbagai penelitian, ya. Tapi tidak pasti semua data itu atau semua distribusi dari data itu adalah distribusi normal. Contoh sederhana yang tidak berdistribusi normal adalah yang pertama adalah tadi penghasilan warga negara Indonesia, ya. Yang kedua misalkan uh, banyaknya sampah di Indonesia, ya. Itu distribusinya eksponensial, ya. Oke. Jadi hal yang sederhana pun ada yang nggak normal. Oke. Nah, jadi seperti itu, ya. Selanjutnya, distribusi normal ini dapat digunakan untuk mengaproksimasi distribusi peluang diskrit lain, ya. Nah, jadi uh, ini bisa digunakan untuk pendekatan nilai distribusi diskrit, baik binomial ataupun Poisson, ya, seperti itu. Itu bisa pakai distribusi normal, tapi distribusi normalnya itu sifatnya adalah sebagai pendekat, bukan nilai sebenar. Itu kan maksudnya kan, ya, bukan nilai sebenarnya, tapi itu pendekatan, ya. Kalau nilai sebenarnya ya gunakan binomial dan Poisson. Ya, kemarin kita udah belajar gitu ya. Tapi ya kalau misalkan terlalu banyak n-nya, n-nya terlalu banyak, itu biasanya kita bisa menggunakan pendekatan distribusi normal, gitu ya. Oke. Dan distribusi normal ini akan menjadi dasar statistika inferensiasi. Ya. Ini akan jadi dasar-dasar inferensial statistik. Ya, makanya kalian pelajari di MathStat itu adalah distribusi normal. Ya, seperti itu. Dan di sini distribusi normal ya dalam saya sampaikan dalam satu kali pertemuan. Ya, tadi sebenarnya Pak enggak satu juga sih. Ya, tadi kan ditambahin uniform ya, tapi kan uniform cuma dikit ya. Oke. Nah, selebihnya ya distribusi normal ini yang akan cukup panjang lebar untuk saya jelaskan. Oke. Oke. Nah, fungsi densitas dari distribusi normal seperti ini. Sorry. Distribusi normal itu berada pada selang min hingga sampai hingga. Ya. Kalau tadi distribusi apa? Uniform berada pada selang A sampai B kan? Ya. Tapi distribusi normal ini ada pada selang min hingga sampai hingga. Jadi untuk nilai 1 juta pun ya dia itu ada nilai peluangnya. Nilai peluangnya enggak pas nol, ya. Untuk nilai 1 juta pun nilai peluangnya mungkin 0,0001, ya, seperti itu, ya. Jadi karena dia itu ada di selang minta hingga sampai tanya. Dengan fungsi seperti ini, ya. Dengan fungsi seperti ini, ya. Fungsi seperti ini menggunakan nilai eksponensial, ya. Berarti kalau misalkan menggunakan nilai eksponensial di sini nanti mungkin di Teo 1 ya, Anda akan mendengar yang namanya family exponential distribution, ya. Keluarga distribusi sorry bukan fungsi densitas peluang keluarga eksponensial, ya. Nah, salah satunya distribusi normal ini. Distribusi normal ini adalah keluarga eksponensial, ya. Oke. Saya kurang tahu apakah di Teos nanti
akan disampaikan, harusnya sih disampaikan ya. Tapi nggak tahu apakah akan disampaikan atau tidak hubungan antara jadi ada transisinya dari distribusi eksponensial, lari ke normal, lari ke Weibull, lari ke sini, lari ke situ gitu ya. Ada. Ketika variansnya seperti ini dan rata-ratanya seperti ini, maka dia akan lari kemana? Ya, oke. Nah, tapi itu bukan di pengantar ya. Kalau di pengantar mungkin ya bukan pengantar itu ya. Oke, Anda harus tahu yang ini dulu gitu ya untuk memahami yang tadi gitu ya. Oke, di sini fungsi densitasnya di sini kalau misalkan eh, V itu Anda tahu kan ya, itu yang nilainya 3,14 dan seterusnya. Oke. Berarti ini bukan apa? Ini bukan parameter karena nilainya ada, gitu kan? Ya. Oke. Terus di sini ada di sini berarti itu eksponensial ya. Berarti nanti dia itu adalah 2, sekian 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 pangkat apa? Itu kan? Ya. Oke. Nah, terus di sini X ini adalah variabel nilai dari suatu variabel. Oke. Nah, ada dua makhluk lainnya yang belum jelas nilai. Apa? Di sini mu dan sigma. Maka mu dan sigma itu kita sebut sebagai para gitu ya. Oke. Jadi di sini biasanya parameternya itu kita ketahui ya. Atau kalau tidak diketahui pun kita definisikan bahwa dengan parameter segini atau dengan rata-rata dan standar deviasi segini ya, maka bagaimana? Oke, seperti itu ya. Nah, di sini uh, untuk estimasi parameter nanti setelah di pertemuan 9 ya. Oke, kita akan bagaimana akan apa? Belajar bagaimana menghitung estimasi parameter. Oke. Nah, jadi di sini parameternya adalah mu ya dan di sini sigma sebagai standar deviasi. Nah, terus uh, nanti mu ini kita nggak tahu nilainya berapa, ya kan? Ya. Nah, nanti mu ini akan diestimasi menggunakan mu topi ya atau taksiran dari mu ya. Kita taksir aja si mu-nya kira-kira berapa lah ya. Oke. Nah, yang mana taksiran dari mu ini biasanya dilambangkan dengan X bar ya, dilambangkan dengan X bar ya, seperti itu. Dan X barnya itu nanti perhitungannya sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Oke. Nah, cerita Pak itu sigma XI dibagi dengan N, ini simpan dulu ya. Nanti kita akan ceritakan di pertemuan bukan 9 ya, pertemuan ke-8 kalian UTS, 9 yang lainnya pertemuan ke-10. Ke-11 mungkin, bukan ke-10. Karena ke-10 saya menyampaikan untuk yang diskrit dulu. Ya, oke, mungkin ke-11. Yang pasti nantilah. Ya, kita akan cerita seperti itu untuk taksiran dari proporsi. Jadi sekarang anggap ketahui dulu ya proporsinya. Ada mu, ada sigma. Mu itu adalah nilai rata-rata dan sigma itu adalah standar deviasi. Oke, bagaimana rumus rata-rata? Kalian udah berkenalan di apa? Di MedStat dan bagaimana rumus standar deviasi pun kalian sudah berkenalan di MedStat juga ya. Oke, seperti itu. Nah, sehingga kalau misalkan mu dan sigmanya macam-macam, kurvanya pun macam-macam ya. Contohnya nih yang ini ya, yang tinggi ini untuk mu-nya sama dengan 0, mu-nya sama dengan 0 terlihat dari mana? Di puncaknya ada di 0 ya, jelas ya? Kelihatan kan? Ya, puncaknya ada di 0. Terus dia itu, sorry, ini enggak, berarti ini kurang. Bentar ya.
Nah, lumayan. Nah, gitu kan? Puncaknya di nol, ya kan? Nah, terus di sini sigmanya ada 0,2. Jadi dia itu bentuknya akan makin ramping, ya. Kalau sigmanya semakin sedikit, dia semakin kecil, maka si kurvanya akan makin ramping, gitu ya. Oke, Nah, seperti itu. Nah, ketika dia itu mu-nya 0 dan sigmanya 1, maka bentuknya seperti ini, ya. Ini yang mesokurtik, ya. Anda pernah belajar ada leptokurtik, ada mesokurtik, ada platikurtik, ya kan? Ya, itu apa? eh, apa ya? Ketajaman ya, ya. Atau kurtosis istilahnya itu ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan sigmanya 0,2 itu akan menjadi leptokurtik gitu ya. Oke. Nah, biasanya kita itu akan apa? Bisa akan menghitung ya dari fungsi mesokurtik ya. Nah, ini mesokurtik gitu ya. Oke. Di mana mu-nya 0 dan sigma kuadratnya atau variansnya adalah 1 ya. Variansnya sorry ini bukan bukan standar deviasi ya, variansnya ya. Variansnya sama dengan 1 ya. Terus untuk yang ini ya, ini leptokurtik ya. Ini adalah karena puncaknya ada di 0 juga berarti ini adalah rata-ratanya 0 ya. Dan variansnya adalah 5, jadi dia lebar, lebih lebar bentuknya. Oke. Dan yang ini contoh kalau misalkan mu-nya atau puncaknya ada di -2 ya. Dan apa sigma kuadrat ya atau variannya adalah 0,5. Maka bentuknya begini ya, masih leptokurtik juga. Terlalu tinggi ya. Oke. Nah, dari 1, 2, 3, 4 ini luasan di bawah kurvanya semuanya sama dengan 1 ya. Tapi kalau misalkan kita untuk setiap untuk setiap mu tertentu dan sigma tertentu berarti kurvanya beda-beda ya. Terus kita kalau mau menghitung menggunakan tabel, maka tabelnya pun harus beda-beda ya. Oke. Ini kita lihat kalau misalkan bagaimana CDF-nya ya. Dari yang tadi ya, CDF-nya ini adalah apa? uh, rumusnya ya. Dia itu dari minus tahingga karena tadi batasannya minus tahingga sampai y karena di sini adalah fx-nya y, fy-nya adalah y ya. 1/, sigma akar 2pi-nya kita bisa keluarkan karena itu adalah sebuah konstanta ya, suatu konstanta jadi kita bisa keluarkan ya. Nah, terus sekarang yang kita integralkan adalah dari E pangkat 1/2 sigma kuadrat dikali X dikurangi dengan mu kuadrat. Oke. Di sini kita tidak akan mengintegralkannya karena terlalu panjang ya untuk yang ini ya. Jadi kita punya seperti ini dulu ya. Oke. Nanti maka bentuk kurva CDF-nya akan seperti ini ya. Ini untuk yang mu-nya -2 ya. Mu-nya -2 di sini titik beloknya ini sebenarnya titik belok di sini ya. Titik beloknya itu ada di -2. Seperti itu ya. Oke. Yang ini untuk yang mu-nya 0. Semuanya ada di sini ya. Oke. Semakin variansnya itu semakin kecil, maka di sini si kurvanya itu akan semakin tegak ya. Variannya semakin kecil, maka akan semakin tegak. Oke. Variansnya semakin besar, maka di sini akan makin landai. Ya. Yang pasti, ya, dia itu min tahingganya itu adalah menuju 0 dan tahingganya itu menuju 1. Ya, karena ini adalah fungsi distribusi kumulatif.
Ya, jadi fungsi distribusi kumulatifnya akan berbentuk seperti ini. Ya, tapi untuk perhitungannya kita tetap akan menggunakan kurva dari PDF, ya kan? Seperti itu ya. Oke. Nah, misalkan terdapat dua variabel random yang berdistribusi X1 dan X2 dengan rata-rata masing-masing mu1 dan mu2 dan standar deviasinya adalah sigma 1 dan sigma 2, maka kita tulis seperti ini. X1 ya, variabel X1 itu berdistribusi pakai tilde seperti itu ya. Jadi X1 berdistribusi normal, kita nulisnya seperti itu, ya kan? Dengan parameternya, ingat tadi parameternya ada dua kan, ya, mu satu dan sigma kuadrat 1, gitu, ya. Oke, jadi ada mu dan sigma. Oke, dan kalau untuk X2 dia itu berdistribusi normal juga, ya, dengan parameternya mu2 dan sigma kuadrat 2, ya. Oke. Nah, di sini jika mu1 dan mu2-nya berbeda, ya, yang mana di sini case-nya adalah mu1. Mu1 itu lebih kecil daripada mu2, tapi variansnya sama, maka kurvanya akan seperti ini, ya. Jadi ini kurvanya bentuknya sama, ya, tapi apa scale-nya atau apa titik puncaknya itu berbeda. Ngerti kan maksudnya kan? Ya. Bentuknya sama, kenapa? Karena dia itu dari varian yang sama. Oke. Terus puncaknya kok yang satu di kiri, yang satu di kanan, karena yang mu1 lebih kecil daripada mu, ya. Oke. Nah, sekarang kalau mu1-nya sama dengan mu2, seperti yang saya katakan tadi, maka di sini puncaknya akan sama bareng, ya kan? Ya. Tapi variansnya berbeda, yang mana di sini case-nya adalah lambda 1 lebih kecil daripada lambda 2. Oke. Maka di sini yang lambda 1 akan lebih tinggi, ya, dan yang lambda 2 akan lebih gemuk. Jelas ya? Oke. Jadi varians itu mempengaruhi shape, ya, mempengaruhi bentuk, ya. Sedangkan rata-rata mempengaruhi tempatnya ada di mana, ya. Oke. Nah, di sini ini kalau misalkan dua-duanya berbeda, ya, variansnya berbeda dan rata-ratanya juga berbeda, mu1-nya akan tinggi, bentuknya lebih tinggi gitu ya, lebih ramping, ya, tapi ada di kiri karena di sini mu1-nya itu lebih kecil daripada mu2 case, ya. Dan sigma satunya itu lebih lebih kecil daripada sigma 2, maka bentuk untuk apa untuk X1 ini lebih ramping daripada X2, ya. Jelas ya? Seperti itu. Oke. Dari eh, hal itu, jadi CDF, ya, eh, kumulatif distribusi function normal antara X sama dengan X1 dan X sama dengan X2 bergantung pada nilai rata-rata dan standar deviasinya. Jelas, ini udah berkali-kali saya sampaikan tadi, ya kan? Ya, karena bergantung kalau misalkan uh, variansnya itu kecil, maka CDF-nya akan relatif tegak seperti tadi ya. Kurva-kurvanya juga akan, ya. Masalahnya, integral pada CDF normal dipecahkan menggunakan tabel luas daerah di bawah kurva untuk setiap mu dan sigma, ya. Jadi kalau misalkan kita apa harus mencari nilai peluang di bawah kurva, jadi kalau misalkan kita menggunakan nilai CDF tertentu atau nilai normal, nilai distribusi normal tertentu, bisa dari kurvanya yang seperti ini, ya kan? Kan berbeda dengan yang kurvanya seperti ini kan, ya. Contohnya yang ini nih lebih mudah nih, misalkan yang ini. Nah, ya. Kalau di sini untuk Z sama dengan untuk nilai X sama dengan 1, ya segini.
Itu luasannya kan lebih gede daripada yang landai. Ngerti nggak? Ya. Oke. Untuk yang variansnya kecil, maka peluang berada di antara -1 dan 1 itu akan lebih besar. Ngerti kan? Ya. Daripada untuk yang variansnya rendah. Ya. Seperti. Ya. Nah, jadi ya kita harus punya, kalau misalkan kita punya tabel distribusi peluang, ya, ya kita harus punya tabel distribusi peluangnya ya untuk setiap mu dan sigma tertentu, gitu ya. Padahal mu dan sigma itu kan bisa berapa aja, ngerti nggak? Ya, mu dan sigma itu bisa berapa aja. Nah, sehingga kalau bisa berapa aja, berarti distribusi normal tersebut kita sebut dengan distribusi normal tidak baku. Jelas ya? Oke. Nah, maka setiap distribusi kalau tidak baku, setiap distribusi memerlukan tabel peluang sendiri-sendiri. Oke. Nah, sehingga perhitungannya dibawa ke dalam bentuk baku atau standar, ya, supaya kita cukup berpatokan kepada satu tabel. Anda kan pernah menghitung peluang Z dari tabel Z, pernah kan ya? Nah itu, nah tabel Z-nya itu dah selalu selalu seperti itu. Kenapa? Karena tabel Z yang Anda pakai di MedStat itu adalah tabel normal bak, ya. Oke. Nah di sini disebut tabel Z juga karena dia dibakukan. Kalau dibakukan asalnya dari X akan berubah jadi Z datanya, ya. Oke. Nah jadi di sini untuk mendapatkan peluang yang cukup satu tabel, maka kita akan bentuk ke dalam distribusi normal yang standar atau distribusi normal yang baku, ya. Oke. Nah, asalnya distribusi normalnya seperti ini. Apa yang disebut dengan distribusi normal baku itu asalnya seperti ini dengan mu tertentu, ya. Ini bisa minus, bisa di nol, bisa di berapa aja, di mana aja mu-nya, ya. Dan sigma tertentu, ya. Tadi kalau misalkan sigmanya itu kecil, maka dia akan lebih ramping, dan sigmanya itu besar, maka dia akan lebih landai, gitu kan? Ya. Oke. Nah, kita akan konversi, ya, atau petakan atau transformasi, kita akan transformasi nilai X ke dalam nilai distribusi normal baku, ya. Untuk distribusi normal baku ini, ya, adalah distribusi normal dengan rata-ratanya sama dengan 0 dan variannya sama dengan 1. Pak itu standar deviasi, ya. Standar deviasinya sama dengan 1, berarti variannya pun sama dengan 1, ya. Nah, jadi bagaimana kita mendapatkan distribusi normal, ya, distribusi data yang baku itu? Bagaimana kita bisa mendapatkan distribusi normal yang baku? Yaitu dengan cara mentransformasinya, ya, dari X menjadi Z. Supaya nilainya itu, nilai rata-ratanya itu adalah sama dengan 0, maka setiap datanya dikurangi dengan nilai rata-rata. Ya. Terus, supaya variansnya itu sama dengan 1, maka setiap datanya dibagi dengan standar deviasi. Ya, ingat ini dibagi dengan standar deviasi. Misalkan kita punya data 1, 2, 3, ini rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 2, ya. Mu-nya 2. Mu-nya sama dengan 2. Ketika kita ingin mu-nya sama dengan 0, ketika kita ingin mu-nya sama dengan 0, maka kita kurangkan data ini dengan rata-ratanya. Benar nggak? Ya. Jadi 1 dikurangi 2 sama dengan -1, gitu kan? Ya. Oke. 2 dikurangi 2 sama dengan 0.
3 dikurangi 2 sama dengan 1. Maka ini akan mendapatkan nilai rata-rata sama dengan. Jadi tujuan dari yang di atas ini, X dikurangi dengan mu atau data dikurangi rata-ratanya, supaya kita mendapatkan nilai rata-ratanya sama dengan. Oke. Nah sekarang tentu ini ada dalam varian tertentu. Ya. Oke. Nah jadi satu dua tiga ya nanti kita apa kurangkan dengan nilai rata-ratanya. Untuk yang ini misalkan minus 1 ya, terus dikuadratkan jadi 1 gitu kan ya. Oke. Yang ini 0 dikuadratkan jadi 0, yang ini 1 dikuadratkan jadi 1, dijumlahkan jadi 2, 2 per nanti di sini n minus 1 gitu kan ya. Oke. N-nya itu ada 3, 3 dikurangi 1, 2, 2 per 2, 1. Oh ini mah sudah apa? Sudah standar. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan di sini ada 125 misalkan ya, 125 ya. Di sini 125 berarti di sini rata-ratanya berapa? 1, 5, 6, 7, 8, tambah aja 6 ya supaya gampang hitungnya ya. Oke. Jadi 6 tambah 3 jadi di sini 9, 9 bagi 3. Berapa? Karena ada 3 ya. Oke. Jadi 9 bagi 3 ini adalah mu-nya 3 ya. Nah, terus kita standarkan 1 dikurangi 3 ini sama dengan minus 2 gitu ya. Oke. Terus di sini 2 dikurangi 3 jadi minus 1 ya. Saya bikin yang baru ya. 1 dikurangi 3 sama dengan minus 2. Terus di sini 2 dikurangi 3 sama dengan minus 1. Dan terakhir adalah 6 dikurangi dengan 3 itu sama dengan 3. Gitu ya. Ini kalau kita rata-ratakan jadi 0 kan? Ya, oke. Rata-ratanya sama dengan 0. Variansnya ya. Variansnya adalah 2 2 kuadrat sama dengan 4 gitu ya. Oke. Terus yang ini jadi 1 kuadrat sama dengan varians ya. 1 kuadrat sama dengan 1. Ya. Terus yang ini asalnya 3 dikuadratkan jadi 9. 4 tambah 1 tambah 9 berapa? 14 ya. 14 gitu ya. Dibagi dengan 2 sama dengan ya segitu. Berapa? 7 ya. Oke. Berarti ini enggak tidak apa? Tidak tidak standar ya karena variansnya sama dengan 7. Supaya standar gimana? Ya udah, ini variansnya 7, variansnya 7 standar deviasinya berapa ya? Akar dari ini ya. Oke. Nah, berarti supaya standar gimana? Pak, yang ini udah, yang ini dibagi akar 7 aja, yang ini pun dibagi akar 7 aja. Benar nggak? Yang ini pun dibagi akar 7 aja. Berarti nanti 14 per 2 per akar 7 gitu kan? Ya kan? Ini sama dengan akar 7 per akar 7 jadi berapa? 1 kan? Ya. Oh, berarti supaya variansia standar maka kita bagi dengan standar deviasi atau simpangan. Jelas ya? Oke. Jadi si Z ini adalah dia itu adalah nilai transformasian dari X. Ya. Nilai transformasi dari X. Dengan rata-ratanya nanti dijadikan 0 dan variannya dijadikan 1. Ketika rata-ratanya 0 dan variannya 1, maka kita bisa mendapatkan kurva yang normal dan baku. Ya, oke. Jadi untuk menghitung distribusi normal cukup dengan satu kurva ini, yaitu kurva normal baku. Karena X-nya kita transformasikan menjadi Z. Ya, karena X-nya kita ubah menjadi variabel lain ya, yaitu variabel Z. Gitu ya. Oke, transformasi. Ingat ya, dalam data itu kita itu bisa melakukan berbagai jenis transformasi ya. Bahkan data yang tidak normal pun
Anda bisa lakukan transformasi menjadi berdistribusi normal. Ya, yang paling populer itu disebut dengan transformasi Bok-Chok. Itu yang paling populer. Kapan Anda akan belajar tentang transformasi dari distribusi tidak normal menjadi normal? Anda akan belajar di analisis data eksplorasi. Seperti itu. Ya, oke. Nah, ini jadi dia transformasi datanya jadi normal baku. Asalnya normal biasa jadi normal baku ya. Oke. Ketika apa normal baku di sini ya tadi eh, akan dinotasikan dengan Z ya, yang mana Z ini merupakan variabel random normal ya. Kalau tadi X itu adalah variabel random normal aja kan ya, tapi karena dia tidak baku. Nah, sekarang kalau udah baku kita biasanya melambangkannya dengan Z ya, variabel random normal ya. Yang mana ya dia itu selalu seperti ini ya, mesokurtik sifatnya gitu ya. Oke. Dan konsisten untuk misalkan dia itu dari 0 sampai 1 itu berapa ya. Oke, luasan. Nah, ini misalkan tadi kalau misalkan kita dari 0 sampai 1 itu berapa gitu kan ya. Oke, ini sebenarnya Anda udah pernah belajar di apa? Di Medstrat ya. Oke. Tapi ingat, setiap tabel mempunyai karakteristik tertentu ya. Perhatikan yang di atasnya ya. Perhatikan yang di arsirnya itu segimana ya. Yang di arsirnya itu seluas apa ya. Ada yang di arsirnya seperti ini ya. Mungkin kalau misalkan Anda lihat di buku Sujana yang di arsirnya itu cuman segini, yang ininya enggak itu ya. Oke. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau misalkan yang di arsirnya segini, tapi saya ingin tahu dari 0 sampai Z itu berapa, dari 0 sampai 1, misalkan 1 ya, Z-nya ya. Berarti di sini kita ambil untuk Z1, itu dapat 0,84, tapi 0,84-nya berikut yang dari 0 ke kiri kan? Ya, dari 0 ke kiri. Nah, berarti di sini sebenarnya kalau ingin 0 sampai Z, ya, 0 sampai Z, itu adalah 0,8413 dikurangi 0,5 itu sama dengan 0,3 ya, 3413 ya. Ya, oke. Nah, jadi kalau yang ini yang di apa? Yang di buku Sujana ya, tapi sebenarnya yang lebih representatif itu yang ini. Kenapa saya menyajikan yang ini? Kenapa ini yang representatif? Karena ini representasi dari apa? Kalau dari suatu titik ke kiri abis itu apa? Luasan dari titik nilai Z ini ke kiri abis itu apa? Apa? Jadi di sini adalah merepresentasikan peluang Z ya. Dia itu kalau ke kiri itu lebih kecil sama dengan Z gitu kan? Ya. Ini Z kapital, yang ini Z kecil. Ini sama dengan apa? Sama dengan apa? Coba saya tulis lagi, Z-nya saya ganti sama X. Peluang X lebih kecil sama dengan X kecil. Ini sama dengan apa? Peluang dari apa? Masa lupa? Peluang dari apa? Masa lupa? Mana ada nggak ya? Nih, peluang dari apa? Kalau di sininya sama dengan, di sini adalah C, D, CDF. Sorry, PDF. Probability density function. Tapi kalau di sininya lebih kecil sama dengan, itu adalah
CDF. Lupa, benar. Ya, oke. Nah, jangan lupa dong ya. Oke. Berarti PDF itu adalah representasinya, lihat di sini. X lebih kecil sama dengan dari suatu nilai tertentu kan? Ya kan? Nah, jadi di sini eh yang 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 ini yang diarsirnya ini sampai ke kiri habis itu adalah representasi dari C. Ini kan maksudnya kan? Ya. Jadi yang sebenarnya yang harus kita gunakan itu yang ini, ya. Karena luasan ini adalah representasi dari CD, ya. Tapi karena apa? Karena dia itu simetris sehingga ya gunakannya yang ini, ya. Oke. Pak, kalau misalkan bentuk apa? Bentuk yang diarsirnya itu dari 0 sampai Z, itu nilai-nilainya gimana? Ya yang ada di sini aja dikurangi dengan 0,5. Ya, oke. Ketika Z-nya 0, berarti di sini 0,5 dikurangi 0 kan? 0. Ah, Pak, enggak, ternyata enggak terlalu signifikan ya bedanya dari nilai yang CDF dikurangi dengan 0,5 untuk yang ini. Makanya kalau saya biasanya pakai yang ini, ya, dari suatu titik Z ke kiri habis. Karena itu adalah representasi dari CDF. Ya, oke. Seperti itu. Oke, nah di sini cara membaca tabel distribusi normal baku sebenarnya Anda udah pelajari di Medstat ya. Oke. Jadi di sini di sini saya sekilas aja mencari luas di bawah kurva sebelah kanan Z, ya, sebelah kanan Z berarti di sini Z-nya lebih besar sama dengan berarti ini ke kanan ya. Oke, ingat ini akan sama dengan ya karena dia kontinu. Jadi di sini sama juga dengan peluang Z-nya itu lebih besar dari 1,64 ya. Oke, itu sama aja ya. Oke. Nah, jadi di sini adalah luas daerah di bawah kurva di sebelah kanan Z sama dengan 1,68. Berarti di sini titik ini adalah 1,64. Sorry, 68 aja. 1,64 ya. Oke. Jadi di sini adalah luas daerah di bawah kurva di sebelah kanan Z sama dengan 1,64 ya. Jadi di sini titiknya adalah 1,64, terus luasan dari titik ini ke kanan berapa gitu ya. Itu sama dengan satu, kan semuanya ini satu ya. Oke. Satu dikurangi luas area dalam tabel normal ya. Yaitu kan luas area yang tadi yang diarsir dari sini ke kiri kan? Ya kan? Ya. Berarti satu dikurangi dari 164 ke kiri gitu kan ya. Oke. Kalau dari 164 di sini adalah satu di atasnya adalah 6 ya. 16 empatnya nggak ada ya. Oke. Cuman dua digit di sini ya. Oke. Dua digit belakang koma adalah 1 16. Oh ini 16 sorry ya. 16 gitu ya. 1,6 gitu ya. Dua digit di belakang koma terus di sini 4. Ah benar ya. Gitu ya. Salah tadi ya. Oke. Berarti di sininya ada 1,6, di sininya 4. Jadi yang ini ke bawah gitu kan ya. Oke. Dapat 0,9495 gitu kan? Ya. Berarti itu adalah luasan dari 164 ke kiri adalah 0,9495 gitu ya. Maka dari 164 ke kanan adalah 1 dikurangi 0,9495 adalah 0,0505. Oke. Ini udah Anda pelajari di Medstat kan? Ya, masih ingat kan? Ya, itu akan ke bawah-bawah sampai Anda kerja nanti. Ya. Oke. Jadi janganlah Anda kuliah untuk puas sukses gitu ya. Tapi kuliah itu untuk Anda kalau kerja nanti bisa gitu, ya. Oke. Jadi jangan anggap kalau setelah selesai UAS ya udah beres gitu. Ya, itu akan ke bawah-bawah terus ya. Oke. Ini kalau misalkan di antara ya, di antara minus 185 dan 0,78 ya. Jadi di sini eh, di sebelah kiri 0,78, oke, luas daerah dari sini dikurangi luas daerah yang ini kan.
Ya, ingat luas daerah yang ini dikurangi luas daerah Z minus 0 dalam tabel luas tersebut adalah sama dengan yang 0, ini ya. Oke. 0,7823 dikurangi 0, yang luasan ini ya adalah 0,0322 ya. Ini didapatkan dari mana 0,322? Kita bayangkan dia itu ada di sini ya. 1,85 gitu kan? Ya. Oke. Nah, ini yang dicari luasannya, ini harusnya 0,0322 gitu kan? Ya. Nah, karena dari 1,85 ke kiri ya, 1,8 tadi nggak ada di sini ya, tapi kalau di dalam tabel lengkapnya ada ya. Ini saya potong aja supaya muat ya. Oke. Itu adalah berapa gitu ya. Berarti ini 1 dikurangi berapa itu adalah 0,0332. Berarti sebenarnya dari sini ke sini pun 0,0322. Seperti itu kan? Ya, Anda belajar di Medsat kan? Ya. Jadi didapatkan 0,501. Ya. Seperti itu. Oke. Ini contohnya ya. Oke. Mungkin di Medstat ada contoh soalnya enggak? Atau langsung diketahui Z-nya segini, hitung ininya, peluangnya gitu ya. Peluangnya segini, hitung Z-nya, itu mah pasti harus ada lah. Ya, oke. Di Medstat harus ada lah. Ya, kalau nggak ada tagih. Siapa yang apa? Dosen Medstatnya, ya. Tagih ke dosen Medstatnya. Kok nggak diajarin itu gitu ya? Ya pasti ada lah ya. Nah, tapi saya nggak tahu apakah ada contoh realnya nggak ya. Nah, nanti dalam ujian Anda harus bersiap dengan contoh real. Oke, harus bersiap dengan contoh real. Misalkan nih, di bagian pengendalian kualitas suatu perusahaan, usia bola lampu diasumsikan berdistribusi normal. Oke, dengan mu-nya adalah 2000 jam. Mu-nya 2000 jam. Jadi ini rata-rata lampu itu akan nyala itu 2000 jam. Gak ada lampu yang nyala selamanya kan? Ya, seperti itu ya. Oke. Jadi rata-ratanya 2000 jam ya. Mungkin ada apa yang sejuta jam ya mungkin gitu ya, tapi peluangnya kecil mungkin ya. Oke. Nah, jadi di sini mu itu sama dengan 2000 jam dan variansnya adalah 200 jam. Misalkan seperti itu, ya. Berapa peluang bola lampu itu akan berusia atau menjala selama antara 2000 sampai 2400 jam. Nah, itu yang ditanyakan kan, ya. Maka dia itu akan dilihat X-nya itu berada di antara 2000 dan 2400 ya. Nah, yang 2000-nya ini adalah mu-nya ya. Jadi sebenarnya eh, kita masukkan X-nya itu adalah yang 2400 dikurangi dengan 2000 ini adalah sama dengan per 200 maka Z-nya adalah 0,2. Oke. Pak, yang 2000-nya nggak dihitung, ya kalau dihitung kan 0 nanti Z-nya ya. Oke. Jadi dia itu sebenarnya mu di antara 2000 sampai dengan 2400 itu ini masih X ya. Kalau di sini masih X bawah ya. Itu sama dengan kalau misalkan sigmanya jadi 1 gitu ya. Itu akan sama dengan dia mu-nya 0, berarti di antara 0 sampai 0,2. Jadi luasan ini akan sama dengan luasan ya. Jadi kalau ngitung peluangnya, berapa peluangnya ya pasti nilainya dapat ya. Walaupun kita transformasi ke dalam bentuk baku. Ngerti kan maksudnya kan? Ya. Nilai peluangnya nggak akan berubah walaupun kita transformasi ke dalam bentuk baku. Ya, nilai peluangnya akan tetap ya. Oke, karena ya luasan di bawah kurva ini sama dengan 1 ya sama ini juga luasan di bawah kurva ini sama dengan 1. Seluas apa yang mau kita cari? Ya seluas ini. Ya sama ini juga seluas ini. Ya kan? Maka nilai peluangnya akan sama yang didapatkan. Walaupun kita
transformasi X-nya ke dalam nilai Z. Jelas ya? Oke. Nah, jadi di sini didapatkan kalau luasannya ini adalah 0,4772, maka peluang lampu itu akan menyala dari 2000 jam sampai 2400 jam adalah 0,477. Jelas ya? Oke, lanjut. Oke. Nah, terus di sini udah gitu aja ya. Ini ada satu lagi deh ya. Di bagian masih sama ya, yang tadi case-nya ya. Kurang dari berapa dia itu akan menyala kurang dari 147 jam. Oke. Kalau kurang dari 147 jam, berarti kurang dari Z-nya didapatkan minus 2,65 ya. Maka yang kita hitung adalah peluang kurang dari minus 0,265 ya. Oke. Nah, itu adalah sebagaimana kita tahu kalau misalkan luas dari kita cerminkan dulu ke sini 2,65, kalau dari sini ke sini itu akan menjadi luasannya itu adalah 0,99960 gitu ya. Oke. Nah, maka luas yang ini adalah langsung aja ya, 1 dikurangi 0,9960. Jadi didapatkan 0,0040. Gampang kan? Oke. Itu untuk contoh distribusi norm. Ya. Oke.